Halo, selamat pagi adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Tante harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Wah, senang sekali kita bisa ketemu lagi. Adik-adik, kita mau mengucap syukur Tuhan sudah menjaga kita tadi malam dengan tidur kita. Dan tadi pagi sudah bangun dengan tubuh yang sehat. Kita mau sama-sama memuji Tuhan, kita mau menyanyikan lagu Selamat pagi Bapa. Yuk kita semua bangkit berdiri. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah bangunkan kami tadi pagi dengan kesehatan, kekuatan tubuh yang baik. Terima kasih juga Tuhan telah kumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk kami boleh bersama-sama beribadah sekolah minggu pada saat ini. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami boleh duduk dengan baik, mendengarkan setiap firman yang akan diberitakan. Kami juga mau memuji Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, bulan ini kita memasuki bulan keluarga. Kita mau mengucap syukur buat semua keluarga yang Tuhan berikan buat kita. Papa, mama, kakak, adik, ada oma, opa, om, tante, semua keluarga kita yang Tuhan berikan untuk kita. Kita mau mengucap syukur. Kita mau menyanyi lagu Yesus sayang semua. Kita berdiri lagi ya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang.
lagi. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Adik-adik, ketika kita di rumah, seringkali kita melakukan banyak kesalahan. Seringkali kita bertengkar dengan kakak atau adik kita, suka nggak menuruti nasihat orang tua. Saat ini kita mau mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita berdoa, kita mau sama-sama bernyanyi. Tuhanku, bila hati kawanku. Kita mau bernyanyi dengan melipat tangan kita. Oleh tingkah ujarku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jika lau tuturku tak pikiran dan tuturku berjalan, ampunilah. Dan hari ini aku bersembah serta padamu Bapa, berserah, berikan daku kasih-Mu mesra, amin, amin. Saat ini kita mau berdoa. Doa hari ini akan dipimpin oleh Jessie. Silahkan Jessie. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih sayang-Mu yang selalu kami rasakan. Saat ini kami mau mengakui kalau kami masih sering mengecewakan-Mu. Ampuni kami ya Tuhan atas segala tingkah kami yang tidak menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Jessie. Nah adik-adik, untuk setiap kita yang mengakui kesalahan kita, Tante mau bacain berita anugerah hari ini yang diambil dari Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Nah, kita mau belajar mengampuni orang lain seperti Tuhan juga mengampuni kita. Adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Tante Eti. Tema kita hari ini adalah keluarga yang dipulihkan. Kita mau belajar dari kisah Yusuf yang mau mengampuni saudara-saudaranya walaupun Yusuf sudah diperlakukan tidak baik oleh kakak-kakaknya. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita dari Tante Eti, kita mau nyanyi lagu Mengampuni, mengampuni lebih sungguh. Yuk adik-adik kita bersama-sama bernyanyi.
Selamat siang adik-adik, sudah siap dengar firman Tuhan kita hari ini? Ya, yuk kita mau berdoa dulu ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi Tuhan. Tuhan, kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, kiranya bimbing Tante Eti agar dapat membawakan firman-Mu dengan baik. Tuhan Yesus, kiranya juga berkati adik-adik ini agar adik-adik dapat mendengarkan firman Tuhan dengan tenang. Mereka dapat duduk dengan baik dan mendengarkannya dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, masih ingat ayat hafalan 2 minggu yang lalu? Ya, masih ya? Masih menghafalkan ayat hafalannya? Yuk kita mau baca bersama-sama ya. Ayat hafalan 2 minggu yang lalu diambil dari Lukas 10 ayat 27b. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Adik-adik, tema kita minggu ini ialah aku dan keluargaku dipulihkan. Diambil dari Kejadian 45 ayat 1 sampai dengan 15. Nah, buat adik-adik yang sudah bisa baca, setelah ibadah bisa langsung dibaca ya. Kemudian, buat adik-adik yang belum bisa membaca, boleh minta tolong mama, papa, atau kakak untuk membacakan bahan Alkitabnya. Adik-adik, Tante mau tanya, adik-adik masih ingat nggak cerita Yusuf? Wah, ternyata masih ingat semua ya. Iya adik-adik, Yusuf tidak disukai oleh saudara-saudaranya. Ya, Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir. Sebelumnya Yusuf dibuang ke dalam sumur, kemudian dijual ke Mesir sebagai budak. Pada suatu hari, Yusuf berhasil menafsirkan mimpi Raja Firaun. Raja Firaun sangat senang. Kemudian Yusuf diangkat menjadi orang kepercayaan nomor 2 di Mesir dan sebagai penguasa Mesir juga. Suatu hari terjadilah musibah kelaparan menimpa Mesir dan sekitarnya, dan juga sampai di tempat keluarga Yusuf tinggal. Kakak Yusuf mendengar bahwa di Mesir tidak terjadi kelaparan seperti di tempat mereka. Di tempat mereka tidak ada makanan. Nah adik-adik, di Mesir tidak ada kelaparan, ada kesejahteraan dan banyak makanan yang berlimpah. Kenapa ya mereka tidak kelaparan seperti di tempat kakak-kakak Yusuf? Ternyata di Mesir mempunyai penguasa yang sangat hebat. Akhirnya mereka datang ke Mesir untuk membeli gandum dan membeli bahan makanan lainnya untuk persediaan mereka. Lalu mereka bertemu dengan Yusuf. Kira-kira Yusuf masih mengenali mereka tidak ya? Wah, Yusuf melihat mereka dan memberikan apa yang mereka butuhkan dan juga bahan makanan. Kemudian setelah sekian lama, bahan makanan mereka mulai menipis. Dan akhirnya Bapak Yakub menyuruh mereka untuk kembali lagi ke Mesir untuk membeli gandum dan kebutuhan mereka lainnya. Nah adik-adik, salah satu anak Bapak Yakub ini berkata bahwa orang itu mengizinkan mereka untuk kembali ke sana, tapi dengan satu syarat. Mereka harus membawa adik bungsu mereka, yaitu Benyamin. Kenapa? Karena ini adalah salah satu wujud cinta kasih Yusuf kepada keluarganya. Dengan sedih, Bapak Yakub mengizinkan mereka mengajak Benyamin kembali ke Mesir. Akhirnya mereka kembali ke Mesir. Setibanya di Mesir, mereka bertemu dengan Yusuf.
Kemudian Yusuf menyambutnya dan menyuruh kepala pelayan untuk menyediakan makanan. Dan mereka makan bersama. Nah, kemudian Yusuf juga menyuruh kepala pelayan untuk memberikan mereka masing-masing sekarung gandum dan juga uang. Dan Yusuf juga memberikan perintah kepada kepala pelayan untuk menaruh salah satu di dalam karung itu, menaruh piala Yusuf, piala kepunyaan Yusuf. Nah, setelah mereka selesai makan, mereka berpamitan kepada Yusuf. Belum jauh dari gerbang Mesir, kepala pelayan menghentikan mereka dan memeriksa karung-karung tersebut. Dan adik-adik, mereka menemukan piala Yusuf, piala kepunyaannya Yusuf di dalam salah satu karung tersebut. Kemudian mereka dibawa kembali ke hadapan Yusuf. Ketika itu Yusuf berkata bahwa karung yang terdapat piala miliknya haruslah tinggal di tempat ini untuk dijadikan budak. Wah, saudara-saudara, Yusuf sedih karena ternyata yang harus tinggal Benyamin. Wah, sedih mereka, adik-adik. Saudara-saudara Yusuf bersedih karena mereka ingat Bapak Yakub sedang menunggu mereka. Dan para kakak-kakak Benyamin juga tidak mengizinkan untuk Benyamin tinggal di sana. Ketika itu Yusuf sudah tidak sabaran. Yusuf sudah tidak tahan. Akhirnya dia memberitahukan bahwa akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Kemudian adik-adik, menangislah mereka. Adik-adik, Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Sekalipun di masa lalu mereka jahat sama Yusuf, tapi Yusuf mengampuni mereka. Keluarga Yusuf pun kembali pulih. Adik-adik, di sini siapa yang pernah marah sama mama, papa, atau adiknya, atau kakaknya? Wah, pernah ya, semua juga pernah. Tante juga pernah, tapi tante marahnya gak lama. Tante marahnya sebentar. Nah, adik-adik gimana marahnya? Jangan lama-lama ya. Tidak enak kalau marahnya lama-lama. Masa tinggal dalam satu rumah tapi diam-diaman. Nah, kita harus belajar mengampuni. Seperti Yusuf mengampuni saudara-saudaranya. Dengan mengampuni, maka pemulihan juga akan terjadi di dalam keluarga kita. Karena Allah ingin dikasihi. Tetapi kita juga harus mengasihi saudara kita. Ayat hafalan minggu ini akan dibacakan oleh teman kita, Wisnu. Silakan Wisnu. Ayat hafalan dipakai untuk minggu depan adalah 1 Yohanes 4 ayat 21b. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Terima kasih Wisnu. Adik-adik, minggu ini kita belajar dari Bapak Yusuf untuk mengampuni keluarga kita. Adik-adik, mau ya kita mengampuni? Karena kita percaya dengan mengampuni, pemulihan juga akan terjadi di dalam keluarga kita. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada saat ini kami belajar dari Bapak Yusuf untuk saling mengampuni terhadap saudara-saudara kami, baik mama, papa, kakak atau adik, atau uti, eyang, oma, opa. Kami belajar untuk mengampuni mereka ya Bapak. Kami percaya dengan mengampuni keluarga kami Engkau pulihkan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Haleluya, amin. Terima kasih Tante Eti buat firman yang sudah diberikan. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar dari Yusuf bagaimana itu mengampuni. Dengan mengampuni kita dipulihkan, kita nggak punya rasa marah lagi kepada orang lain, dan hati kita menjadi tenang ya adik-adik.
Nah, sama keluarga kita harus saling mengasihi, kita harus saling mengampuni. Kita mau akhir ibadah ini, kita mau nyanyi lagu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kalau sebelahnya ada kakak atau adiknya atau papanya, boleh sambil bergandengan tangan ya. Satu kali lagi ya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi keluarganya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas firman yang Tuhan berikan buat kami. Kami belajar untuk mengampuni, kami belajar untuk dipulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan selalu menjaga, menyertai kehidupan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk adik-adik yang masih belajar di rumah maupun adik-adik yang sudah mulai belajar kembali di sekolah. Tuhan berkati agar adik-adik boleh terus belajar dengan giat agar menjadi anak yang pintar, cerdas, pandai, yang selalu takut akan Tuhan. Tuhan juga berkati selalu kesehatan tubuh kami agar kami boleh melakukan banyak kegiatan yang Tuhan boleh percayakan buat kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih adik-adik sudah beribadah bersama-sama. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dah, sampai ketemu lagi.